Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, ini tandanya. Ini tandanya ndak boleh panjang-panjang, Pak. Karena kalau acara milad Kiai Mahfud lebih dari setengah 12 itu bid'ah sayyi'ah itu, ya. La yuthabu ala fi'liha itu. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para habaib, wabil khusus guru kita semua Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin, Al-Habib Muhammad Rizik Sihab, Al-Profesor Muhyiddin Ibnul Imam Muhammad Awamah, atalallahu baqa'ahuma wa nafa'ana bi'ulumiha fid dunya wal akhirah. Para kiai, para habaib yang saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kita kepada beliau-beliau sohibul fadilah, sohibul makan, yang ngasih makan kita nanti, ya. Guru kita semua Kiai Haji Mahfud Ashirun beserta putra-putrinya, keluarga besarnya, majelis guru Pondok Pesantren Al-Itqan, para santri, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Saya itu, Pak, tahun 2017 itu disurvei di antara penceramah Jakarta yang mukanya market friendly itu saya, ya. Termasuk penceramah yang rada ganteng itu saya. Ketua MUI DKI mungkin yang paling ganteng saya, ya. Tapi hari ini Bapak lihat muka saya itu nggak ganteng. Muka saya itu merah kayak orang alergi udang. Karena saya belum tidur, Pak. Saya kemarin dengan Kiai Auza'i itu seminggu ada di Timur Tengah. Datang ke Jakarta. Semalam saya ke pesantren Nurul Jadid di Probolinggo. Acara Haul Masyayikh. Begitu balik ke bandara, saya mau masuk kamar hotel transit, ketemu putranya Kiai. Diajak ngomong sampai subuh. Dia ndak masalah, habis subuh dia mau umroh, tidur di pesawat. Saya tadi Kiai Auza'i pertama kali naik pesawat, itu take off nggak tahu, bangun-bangun itu landing. Sampai saya ke Al-Itqan ini. Tapi saya selalu memaksakan, Pak. Saya kalau diundang tablik akbar kayak begini nggak datang saya. Tapi kalau diundang pesantren, apalagi yang kedua ini alasannya ada Kiai Ma'ruf ini, saya datang. Kenapa? Pesantren itu yang kata Kiai Ma'ruf dengan Habib Rizik tadi, pabriknya ulama. Itu saya betul-betul merasakan barokahnya. Di antara putra Kiai Sukron, yang paling nakal itu saya, Habib. Ya, saya buka kartu sekarang enggak apa-apa karena sudah jadi ketua MUI. Kalau belum jadi jangan, elektabilitas saya turun nanti. NJOP-nya turun. Kalau sekarang NJOP saya itu walaupun rendah tapi apresial pasarannya tinggi, ya. Jadi saya di antara anak Kiai Sukron yang paling nakal itu saya. Yang jarang hatam pengajian itu saya. Tapi saya itu di antara anak Kiai Sukron yang tidak pernah hatam ngaji, tapi kalau hataman di pesantren saya datang. Saya dari kecil dulu Habib Rizik itu, ayah saya ngaji di Lerboyo zaman Kiai Mahrus, itu imtihanan namanya. Ikhtitam akhirus sanah itu, saya itu diajak sama ayah saya. Saya datang ke Sidogiri, datang ke Kiai As'ad. Itu saya datang cuma ikut hataman. Tapi yang ikut
khataman jadi kiai. Jadi kalau santri Al-Itqon hatam kitab dengan Kiai Mahfud ndak jadi kiai, itu bahasa agamanya takdir. Kan kalau ngaji hikam tuh memang begitu Kiai. Makom orang tuh beda-beda. Ada makom asbab, ada makom tajrid. Ini kalau pakai begini kelamaan nih. Makom kita ini beda. Percaya enggak? Saya ambil air ini. Izin Kiai Maruf. Air ini harganya berapa Pak? Hah? 5.000. Itu di tangan pedagang. Di tangan Kiai Ma'ruf. Di tangan Kiai Mahfud. Di tangan Habib Rizik. Bisa ratusan ribu. Percaya enggak? Percaya enggak? Ayo. Saya itu Habib Rizik ya, punya teman jadi kiai, nggak pernah keluar dari pesantren, ngajar terus istiqomah. Saya mikir, ini nggak pernah ceramah, nggak pernah keluar rumah, santrinya gratis, tapi mobilnya bagus. Daripada suudzon, saya datengin malam-malam di ujung Jawa Timur itu. Kamu ada di rumah? Ada Gus katanya. Saya boleh mampir ke rumahmu? Boleh. Masuk saya ke rumahnya itu malam-malam. Nggak ada yang berbeda dengan kiai lain Pak. Saya masuk, saya lihat hariannya, pondoknya. Tapi satu malam tiba-tiba ada orang ngetok pintu. Tok tok tok, singkat cerita ini karena pidatonya tidak lama-lama. Tok tok tok, dibuka, masuk. Ada orang, suami istri, suaminya ngomong, Kiai, anak saya Kiai di rumah sakit, dokter sudah angkat tangan. Tolong Kiai doakan supaya anak saya sembuh. Itu bawa air Pak. Dibuka airnya ya, kemudian dibacain doa. Doanya enggak saya bacakan sekarang. Itu rahasia perusahaan. Kalau doanya saya baca, nanti saudara tahu enggak datang ke rumah saya. Nah, itu persoalannya penghasilan bulanan. Dibacakan, bah, ditutup. Nih, minum sebelum subuh, baca sholawat nariyah 414 kali. Udah, nggak usah protes. Udah dibawa, salaman suaminya itu, bapaknya itu dengan kiainya. Saya ini kan kalau soal amplop, termasuk alim alamah saya, ya. Saya kok amplop tuh pengalamannya cukup panjang saya. Dari luar aja saya udah bisa tahu ini berapa isinya. Tapi untuk tahqiqul manat, ya, saya buka amplop tadi, saya bilang sini saya pinjam Kiai. Kenapa? Saya mau tahu isinya berapa. Masya Allah isinya banyak Pak. Mana merah semua, pakai peci semua. Ya Allah, saya baru paham. Makom orang itu beda-beda. Ada orang yang cari uang, ada orang yang dicari uang. Jadi makom pondok ini hebat. Saya ikut hataman itu jadi kiai. Bahkan saya kalau datang ke pesantren itu ngeri. Semalam saya pidato di pesantren Nurul Jadid. Kiai Zuhri Zaini, pengasuhnya itu bilang, dulu Kiai Sukron pernah kesini ceramah, bawa anak laki-laki, anaknya nakal di sini. Saya bilang, kenapa Kiai? Ceritalah macam-macam. Oh, anaknya nakal itu nggak bisa diam begini-begini. Saya untuk menjaga ya image saya bilang sama Kiai Zuhri, Kiai Sukron itu anak laki-lakinya 3. Kayaknya yang ikut itu bukan saya. Tapi kata Kiai Zuhri, saya ngelihat sampean tuh kok kayaknya agak-agak yakin ya kalau orang itu saya. Coba lihat Pak. Itu datang ke pesantren. Saya minggu depan ke Peloso, itu agak takut juga saya. Takut-takut kiainya itu mengenal ada anak Kiai Sukron dulu nakal juga di situ. Coba lihat. Maka datang ke sini itu berkah Pak. Karena tempat ini sudah melahirkan begitu banyak ulama. Apalagi beliau itu berazam bikin pabrik satu lagi.
Katanya niru Darul Rahman. Tapi saya agak ragu. Karena kalau niru Darul Rahman itu Kiai Mahfud berat. Ayah saya itu pesantrennya ada 3. Tapi urusan istri al aslu baqa'u makana ala makana. Nah, Bu, nanti uji sahih sanad keilmuan Kiai Mahfud ke ayah saya ya. Enggak berat. Syekhuna Kiai Muhammad Muhajir Amsar Al-Dari bininya 1. Nah. Ibu-ibu, jadi jangan ragu-ragu kalau nyumbang. Saya khawatir ibu-ibu tadi itu rada ragu-ragu mau nyumbang untuk pesantren yang di Cigombong. Jangan-jangan kalau gue sumbang, ntar pesantrennya jadi ada bunyai baru lagi di sana. Insya Allah nggak ada, Bu. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, berguru. Saya dulu ngaji sama Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf itu jadi ketua komisi fatwa, jadi ketua majelis ulama bidang fatwa, sampai beliau jadi ketua umum majelis ulama Indonesia. Jujur, kalau melihat dunia luar, kayaknya banyakan saya Kiai Ma'ruf. Saya sempat melihat pendidikan di banyak negara di luar Indonesia. Maka seperti anak muda yang lain, saya datang tuh ada kesombongan. Merasa pengalaman saya lebih banyak, merasa sumber ilmu saya lebih beragam. Tapi jujur, saya jadi seperti hari ini. Saya mohon maaf Kiai Ma'ruf ya. Sekarang orang tuh nge-branding. Saya itu katanya jadi kiai yang pinter ngaji, tapi suka berbicara hal-hal yang kontemporer. Ngajinya ala pesantren Al-Itqan, tapi 15 tahun. Saya jadi khodam Kiai Ma'ruf di komisi fatwa. Saya belajar banyak dari beliau. Betapa beliau ini kalau menggoreng kaidah fikih itu subhanallah Habib Rizik. Itu bahan dasar masakannya sama dengan saya, tapi di tangan koki yang berbeda masakan itu beda. Kambingnya sama, pisaunya sama, yang motong beda, baunya beda. Nah, itu tandanya makom orang juga beda-beda. Maka begitu Kiai Mahfud bilang ada Kiai Ma'ruf datang, ente datangnya, wah siap kata saya. Dengar Kiai Mahfudnya aja saya sudah takut kualat, apalagi Kiai Ma'ruf. Kalau kualat pangkat 2 repot, nggak diperpanjang jabatan saya di MUI DKI nanti. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pentingnya ilmu. Bahwa apa yang hari ini kita dapatkan, bahwa apa yang hari ini kita rasakan, itu betul-betul karena karomahnya ilmu. Ayah saya dulu dari kecil itu bilang, kamu nanti kalau jadi orang, karomahnya itu karomah ilmu. Dulu saya agak suka nyembur-nyembur Habib Rizik. Kalau ada orang kesurupan, sawan, itu didatangi saya, sembuh Pak. Bapak saya dengar marahnya luar biasa. Bukan itu tujuan hidup santri. Karomah itu ada ilmu, karomah itu ada akhlak. Mudah-mudahan hadirnya kita pesantren Al-Itqan ini menumbuh kembangkan kesadaran agar kita dan anak-anak kita, generasi kita adalah mereka yang belajar bertafakuh di pesantren, ya. Sanatnya penting. Nih Bapak, kalau salaman sama tangannya Kiai Ma'ruf itu beda dengan salaman dengan tangan saya. Kalau salaman dengan tangan beliau, maka tangan itu pernah bertemu dengan tangan. Yang tangan itu bertemu dengan tangan sampai kepada tangannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau ngambil sanad keilmuan ke Mesir, maka tangan Syekh Imam Nawawi ini pasti ketemu dengan alim besar Syekh Ibrahim Al-Bajuri.
Syekh Ibrahim Al-Bajuri pasti ketemu dengan alim besar di Mesir yang namanya Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Nanti nyambung ke atas sampai Ibnu Attar, ketemu dengan Imam Nawawi. Kalau saya cium tangan itu, baca Riyadhus Shalihin di depan beliau, seakan-akan saya pernah membaca di depan tangan dan di depan mata yang bersambung sampai pengarang Riyadhus Shalihin. Itu mahalnya jabat tangan dengan kiai, dengan habaib. Makanya kalau di bawah tangan ada 100.000 itu masih murah, ya. Itu masih murah. Ini supaya orang tahu, jangan protes. Kenapa sih orang salaman nama kiai kok ada itunya? Oh, ini ada mata rantai. Kalau salaman sama Ustadz Faisal itu nyambung sanad cincinnya sampai ke Rusia, ya. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas kata-kata yang tidak pantas. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrin syada wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.